Hai semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot. Apa kabar? Apa kabar? Selamat datang yang baru pertama kali mungkin melihat secangkir kopi tarot. Salam kenal semuanya. Dan selamat datang kembali buat kalian yang biasa nongkrong sama aku maksudnya. Nongkrong sama aku di acara secangkir kopi tarot dan readingan-readingan lainnya. Ini adalah readingan bebas lepas santai ya, yang biasa aku bikin seminggu sekali. Dan readingan ini ya tidak berlandas mengacu atau menuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, atau apalagi individu. Jadi ini bukan personal reading, oke? Ini adalah general reading. Jangan dipaksakan kalau tidak sesuai dengan readingannya, dengan tarot readernya, dengan cara tarot readernya baca, juga jangan dipaksain ya. Kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik. Pokoknya jangan dibaperin, oke? Kita santai-santai di sini sambil minum kopi. Hari ini aku minum kopi Toraja. Kalian minum kopi apa? Atau nggak suka minum kopi? Ada orang-orang yang nggak suka minum kopi. Silahkan minum yang lain sesuai dengan kesukaan kalian ya. Oke, kita masuk aja ke readingannya. Secangkir kopi tarot minggu ini ada cerita apa dari kartu tarot? Apa katanya tarot? Maaf ya, aku tunggu dulu sampai kartunya siap. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya semuanya ya. Jaga kesehatan. Lagi musim-musim hujan-hujan begini, jangan main-main hujan. Oke, one more ya. Oke, one more. Six of Pentacles. Di dalam kartu ini tuh ada dua. Ya. Ada dua sisi. Yang satu adalah sisi yang memberi, yang satu adalah sisi yang menerima. Yang pastinya akan indah kalau misalnya ini ada timbal balik, ya nggak sih? Ada satu keseimbangan. Yang paling nyebelin, ya kalau tidak ada keseimbangan, gitu ya. Yang namanya nggak ada keseimbangan, nggak ada balance, itu pasti membuat atau memicu satu masalah. Sisi yang mana kalian? Yang memberi atau yang menerima? Ya, yin apa yang? Ya, nah kan? Baru bicara soal ketidakseimbangan, keluar dia Temperance card in reverse. Tidak ada keseimbangan dalam hal memberi dan menerima. Ada satu ketidakseimbangan di dalam juga mungkin buat beberapa dari kalian di dalam diri kalian sendiri. Di mana sisi kita ini, kalau pernah lihat simbol yin yang itu ya, itu kan duanya hanya beda warna tetapi itu sama gitu loh porsinya. Nah, kalau terjalin seperti itu pasti akan harmonis, pasti akan enak, pasti akan berjalan dengan berjalan dengan seirama gitu. Tapi di saat tidak ada keseimbangan itu, kayak kamu misalnya berdiri seperti ini dalam satu kaki, tidak ada keseimbangan, kamu akan jatuh. Begitu juga dengan segala hal, ya, baik dalam pikiran kita, terlalu banyak hal-hal yang negatif, kitanya jadi terganggu gitu ya. Terlalu memikirkan semua yang positif-positif, kitanya jadi nggak aware, nggak waspada, dan biasanya jadi lengah. Termasuk juga antara pikiran dan perasaan, termasuk juga antara waktu tadi aku bilang, pekerjaan, finansial juga begitu, masalah hubungan juga begitu.
Makanya segala sesuatu yang terlalu banyak atau terlalu sedikit ya pastinya akan menyebabkan satu ketidakseimbangan. Oke. Dan mungkin di sini kalau yang aku lihat, kalian mungkin kalau yang aku lihat di sini sih lebih kepada memberi. Di dalam kehidupan kalian, baik dalam diri kalian ya, ataupun kalian dengan orang lain. Kalian banyak memberi. Memberi itu nggak cuma dari segi materi dan finansial dan uang loh. Tetapi memberi perhatian, memberi cinta kasih, memberi kesabaran, memberi macam-macam gitu ya. Di mana di satu pihak seperti orang dua ini gitu loh. Meminta, nadahin aja. Tanpa memberikan yang seharusnya bisa juga dikasih gitu ya. Jadi tidak ada keseimbangan di sini. Dan dikarenakan ketidakseimbangan itu lama-lama ya akan jadi masalah dan yang aku lihat di sini kesabaran sudah mulai habis. Aku udah coba, aku udah kasih, aku udah lakuin semuanya. Tapi nggak pernah cukup. Orang yang namanya punya kebiasaan dicukupi, dikasih, diberi. Akhirnya dia merasa bahwa oh ya, aku punya hak untuk itu. Makanya dia akan selalu menuntut dan meminta gitu loh. Dan kadang-kadang orang ada yang suka salah ya. Dengan kita ngasih semuanya, itu berarti kita baik. Nggak juga. Baik untuk siapa dulu gitu loh. Baik jahat itu juga termasuk seperti benar salah. Tergantung dari sudut sisi mana lihatnya. To assert. Ya dan mungkin kamu menyadari gitu ya. Menyadari bahwa gila ya ternyata selama ini gue tuh cuma dimanfaatin ya. Gue cuma dipergunain ya. Karena mereka ada pentingnya dari gue. Karena mereka ada maunya dari gue. Makanya mereka deket-deket. Makanya tapi begitu gue nggak bisa ngasih. Begitu gue nggak bisa jadi apa yang mereka inginkan. Begitu gue jadi apa diri gue. Begitu gue bilang tidak. Respon reaksinya itu, ya ampun, gitu. Dan yang pastinya lama-lama ya, membuat diri kita juga, apaan sih kok gue terus yang harus ngelakuin? Kok gue terus yang harus, emang ini kewajiban gue ya? Ngurusin dia. Emang ini kewajiban gue yang ngasih ini, ngasih itu. Mulai mendapatkan pencerahan bahwa selama ini yang kerja banting tulang, yang berusaha mampus-mampusan, yang yang berusaha berada di situ dan berperan serta itu gitu ya, itu cuman gue. Ternyata cuman gue. Mereka datang kalau mereka ada maunya. Biasa orang apa? Kalau misalnya nggak ada maunya terus. Nah itu kan mesti ada timbal balik. Cuman kalau ngerasa seperti ini berarti apa? Orang datang itu untuk meminta apa yang mereka perlukan. Ya, 10 of one. Beberapa dari kamu bahkan melakukan hal-hal yang seharusnya orang lain kerjain. Tanggung jawabnya dia, pekerjaannya dia, kewajibannya dia. Tetapi dikarenakan kamu mau selalu memberikan itu, melakukan itu, akhirnya apa? Mereka dengan mudah ngelempar itu beban ke kamu terus. Ini bisa bisa terjadi di segala sisi area gitu ya, bukan hanya di dalam hubungan loh. Dalam keluarga, dalam teman, dalam pekerjaan juga bisa. Mungkin ada di beberapa dari kamu di kantor misalnya. Gua udah kerja mampus-mampusan, ngerjain nih tanggung jawab gue. Teman gue, tolong dong kerjain ini dong. Tolong dong cariin ini dong. Tolong didatain dong ininya. Apalah segala macam. Akhirnya apa?
Kerjaan kamu yang udah berat, makin berat lagi. Karena apa? Biasa, orang dikasih enak sekali, pasti akan minta 2 kali. Orang dikasih kenyang sekali, akan minta lagi. Orang dikasih uang sekali, akan minta lagi. Sama kayak kucing. Sekali kamu kasih makan, dia bakal datang lagi, bakal datang lagi, bakal datang lagi. Tapi seperti kamu tahu, setelah kamu kasih makan, dia pergi lagi, gitu kan? Iya, kalau aku lihat di sini sih, kamu mulai menyadari situasi ini dan menyadari bahwa situasi ini itu tidak sehat, terlebih lagi untuk diri kamu sendiri. Gua yang selama ini mungkin terlalu memikirkan, sedangkan mereka nggak mikirin gue. Gue yang selama ini selalu mengkhawatirkan mereka, mereka khawatirin gue nggak ya? Gue yang selama ini bersedih, dia nggak ada di sini sama gue. Gue yang selama ini bersedih meratapi perpisahan gue dengan orang itu. Orang itu kok gue lihat di sosmednya udah punya gandengan baru ya, ataupun mungkin isinya dia happy-happy gitu. Padahal gue di sini yang merana gitu loh. Dan ini kalau yang aku lihat buat beberapa dari kalian, ini udah mulai apa ya, terbuka gitu loh. Mata kalian, pikiran kalian itu mulai terbuka. Mungkin sebelum-sebelumnya masih banyak aduh kasihan gitu ya. Masih banyak aduh nggak tega. Masih banyak aduh nanti aku dikatain nggak baik gitu. Orang ngelihat aku nggak baik, orang ngelihat aku nggak perhatian dan lain sebagainya. Karena saat kita terus memberi, di mana kita sebenarnya pun sudah punya satu apa ya, satu beban gitu yang harus kita pikul, tapi kita berusaha eee, memberikan pertolongan lagi sama orang bukannya salah, tapi kamu juga harus tahu limit kamu di mana. Apakah ini, eee, apa ya, ini akan memberatkan kamu atau ini akan memberikan kesulitan sama kamu? Kita menolong orang itu juga harus lihat gitu ya. Jangan jangan apa ya, kadang-kadang orang, "Enggak lah yang penting kita berbuat baik." Berbuat baik itu kalau memperbodoh orang itu, kalau apa ya, berbuat baik tapi membuat dia malas, membuat dia tidak bertanggung jawab, membuat mereka tidak, jadi belajar, membuat mereka jadi apa ya, tidak mau mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan, apakah itu berbuat baik? Enggak lagi. Itu namanya kita memperbodoh mereka, itu namanya kita menghambat mereka perkembangannya dan itu membuat mereka ya makin makin runyam gitu loh. Jadi berbuat baiklah dengan bijaksana, gitu loh. Berbuat baiklah dengan bijaksana. Dan juga adillah bukan cuman untuk orang lain, adil sama diri kamu juga dong sendiri. Kalau kamu adil sama orang lain, kamu baik sama sama orang lain, terus kamu tanya, terus maksudnya gini, kamu berbuat seperti itu untuk orang lain, tapi diri kamu tersiksa, apakah itu namanya kamu adil sama dirimu? Apakah itu namanya kamu baik sama dirimu? Gitu, makanya tadi aku bilang, berbuat baiklah dengan bijaksana. Tahu limit, tahu batas. Kalau 1, 2, 3 kali sudah kamu bantu, terus mereka terus-menerus menggantung gitu ya, ya mereka nggak akan belajar untuk bisa melakukan sendiri. Sama kayak kita misalnya ngajarin anak gitu ya. Kita ngerjain tugasnya mereka sama kita membantu mereka, mendampingi mengerjakan tugas itu beda. Karena mereka experiencing sendiri gitu loh, pekerjaan itu dan melakukan hal itu sehingga apa, mereka bisa belajar kalau misalnya enggak jelas dia bisa tanya dan dia semakin mengerti karena apa, dia mengerjakan sendiri. Tapi kalau terus-terusan, "Ah, mama susah nih," terus kita yang ngerjain, "Ah, mama susah nih," kita yang ngerjain, terus merekanya main gadget.
Apa itu namanya berbuat baik dan perhatian dan sayang? Enggak. Jadi harus tahu, gitu ya, harus tahu. Bagaimana sih menyayangi orang? Bagaimana sih memperlakukan orang lain? Care itu bukan harus seperti ini kok. Peduli sama orang itu tidak harus seperti ini. Peduli sama orang adalah kita membantu mereka untuk maju, untuk lebih baik, untuk berkembang, bertumbuh. Karena ceritanya begini ya. Ceritanya begini. Dan aku melihat di sini, kamu merasa, aduh aku udah capek. Aku udah capek. Mungkin juga kamu terlalu kamu memberikan apa yang orang lain minta. Termasuk dengan menjadi apa yang orang lain inginkan. Yang baik untuk mereka. Yang sesuai dengan idealisnya orang lain apa. Yang baik untuk orang lain. Tapi apakah itu baik untukmu? Apakah itu membuat kamu nyaman? Apakah itu membuat kamu happy gitu loh? Karena kalau udah begini, kalau yang aku lihat, udah nggak ada keseimbangan, udah tidak ada timbal balik, kamu merasa dipergunakan, dimanfaatkan, dan kamu harus terus memberi, dan kamu ini meng-carry, memikul beban-beban mereka, ini namanya udah nggak sehat lagi. Hubungan apapun itu. Kamu udah capek tuh. Aku mau keluar dari sini. Aku udah capek terus-terusan dibeginiin. Aku udah gak sabar lagi. Hidupku berantakan gara-gara mereka. Kerjaanku berantakan gara-gara mereka. Hatiku berantakan gara-gara mereka. Gua berantakan gara-gara mereka. Ya, tuh. For a cert. Banyak hal yang bikin kamu jadi gak punya waktu sendiri, gak punya me time, gak bisa istirahat nih, gak bisa istirahat, gak bisa tenang. Mungkin juga hal-hal yang mereka lakukan atau katakan itu mempengaruhi kepala kamu gitu ya, maksudnya pikiran-pikiran kamu. Karena apa? Biasanya saat kita selalu bilang iya, selalu memberikan apa yang orang minta. Begitu kita bilang tidak, mereka akan mengatakan hal-hal yang seringnya menyakiti kita. Ah pelit lah, ah inilah, ah sombong lah, jahat lah. Tapi sekarang gimana caranya kita memberikan orang hal yang tidak kita punyai? Kalau aku lihat di sini, waktu aja kamu seperti bekejar-kejaran gitu loh dengan waktu. Tapi mungkin banyak orang yang ngerempongin, minta waktu kamu. Misalnya juga dalam uang. Aku buat bayar keperluan aku, buat menghidupi diri aku, buat menghidupi keluarga aku udah ribet gitu ya. Terus diporotin lagi gitu loh, dimintain tolong sini situ. Kerjaanku udah menumpuk. Gue dipaksa lagi untuk ngerjain kerjaan mereka. Nah ini kembali lagi tadi pertanyaan aku, sehatkah apa yang kamu lakukan untuk orang lain ini buat diri kamu sendiri? Karena apa? Aku lihat di sini udah burnout, udah mulai stres, udah mulai terlalu banyak nih pressure, udah mulai kelimpungan, udah mulai berantakan. Waktu kamu pun ini berdampak lagi ke pikiran, berdampak perasaan, berdampak lagi ke fisik. Kamu lihat orang itu mungkin enak-enakan. Mungkin orang itu bahkan nggak mikirin seperti apa kelimpungannya kamu. Three of Wands. Iya,
Kalau buat aku lihat di sini ada sesuatu seperti kayak kamu dihadapkan dengan sesuatu di mana kamu harus segera mengambil keputusan dan tindakan. Tetapi ini lebih ke pribadi kamu, lebih ke personal kamu gitu loh. Karena apa? Kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah melakukan segala sesuatunya. Dan kamu mungkin melihat orang itu tidak ada usahanya. Tidak ada usahanya untuk memperbaiki, tidak ada usahanya untuk membuat hubungan situasi ini menjadi lebih baik. Mungkin orang ini hanya menunggu apa? Menunggu kamu minta maaf, menunggu kamu untuk memberikan apa yang mereka pengenin, menunggu kamu untuk menjadi apa yang mereka inginkan, menunggu kamu untuk yang tadi aku udah sebutin. Karena yang aku lihat di sini, kamu ada satu rasa mungkin takut untuk kehilangan orang ini. Tetapi kamu juga tahu situasi kondisinya seperti apa. Tapi kamu punya satu takut gitu loh. Satu takut bahwa orang ini akan hilang dari hidup gue. Orang ini akan lepas dari hidup gue. Orang ini kamu akan kehilangan orang ini. Dan mungkin kamu banyak ketakutan dikarenakan itu. Bisa jadi mereka udah ngomong apa-apa gitu ya. Mungkin mengancam kamu. Mungkin juga mereka dengan tidak mau berkomunikasi sama kamu, ngambek gitu ya, atau enggak stonewalling gitu ya, memperlihatkan bahwa mereka tidak mempunyai perasaan dan lain sebagainya, dan kamu punya rasa takut itu. Kalau gue bilang enggak, kalau gue tegas, kalau gue saklek, gue akan kehilangan mereka. Ini semua akan berakhir. Mungkin karena itu kamu berusaha setengah mati gitu loh. Queen of Pentacles. Tapi kalau aku lihat di sini enggak kok, kamu udah pinter gitu loh. Iya, kalau yang aku lihat di sini kamu pinter nih, udah di sini ya. Gue nggak mau lagi jadi sumber segala keperluannya mereka gitu loh. Yang aku lihat di sini, mereka mungkin masih menunggu kamu untuk datang lagi ke mereka. Mungkin mereka mengharapkan kamu datang mengiba-ngiba, mungkin mereka mengharapkan kamu datang minta maaf, dan pastinya saat begitu, posisi mereka kan pasti akan ada di atas angin gitu ya. Dan akhirnya mereka akan melakukan lagi apapun itu yang membuat kamu sampai pergi dari situasi itu, yang membuat kamu ingin lepas, yang membuat kamu ingin bebas. Ya kamu hanya akan kembali lagi sebagai si provider ini lagi. Provider itu pihak yang selalu memberi, mensupport ya. Dan ini kalau yang aku lihat kamu tidak ingin seperti itu. Udah capek. Kalau yang aku lihat sih, antara kamu dengan orang ini, buat kamu yang relate atau resonate dengan cerita ini mungkin sudah putus atau sedang vakum gitu ya. Tetapi di pihak ini yang aku lihat, yang aku sebut kamu gitu ya, tapi mungkin ini bisa terbolak-balik. Mereka sudah menyadari ketimpangan di dalam hubungan ini. Dan dikarenakan orang ini sudah terbiasa dimanjakan, sudah terbiasa diempok-empok gitu ya, sudah terbiasa ditimang-timang, mereka ya punya caranya. Ya caranya yang aku lihat di sini adalah orang ini tahu bahwa setiap kali dia pergi, kamu akan mengejar. Pasangannya akan mengejar, oke? Supaya kamu nggak tersinggung ya yang dengar. Dia tahu bahwa setiap kali gue pergi, setiap kali gue diem, setiap kali gue narik diri, mereka pasti berusaha
Karena mereka takut kehilangan gue. Karena mereka sayang sama gue. Mereka pokoknya pasti takut kalau gue sampai hilang nih. Tapi kamunya mulai melihat kalau yang aku lihat. Tadi aku sempat ngeliat, kok kayaknya kamu punya rasa takut. Oh, ternyata mereka yang melihat. Tapi itu kayaknya itu di masa lalunya. Tapi mereka terbiasa dengan itu. Kalau yang aku lihat di sini di ceritanya, mereka terbiasa dengan itu. Setiap kali gue cabut, setiap kali gue ngambek, mereka akan baik lagi, mereka akan jadi pihak yang akan menghibah-hibah dan meminta-minta dan mereka akan kasih apa yang gue mau, mereka akan pokoknya mereka akan ngelakuin sesuai dengan apa yang dia pengen, gitu ya. Ace of One. Ya, kalau yang aku lihat di sini, kalian udah nggak ada kepengenan untuk bermain di dalam permainan ini dengan orang ini. Berarti udah mulai kencang gitu ya. Sudah mulai lebih kuat. Ya prosesnya itu kan ya nggak bisa langsung ya. Yang aku kemarin seingat aku ya masih ada ragu, masih ada takut, masih ada nggak tahu kuat apa enggak, masih ada aduh bisa nggak ya. Dan bukan berarti itu lemah kok. Bukan berarti kalau aku bilang, "Oh, kalian nggak boleh ini, kalian harus happy, kalian harus, pertahanin diri kalian," segala macam. Ya itu maksudnya jangan terpuruk terlalu lama. Ingat saatnya kamu harus bangkit lagi. Ingat bahwa dunia ini terus berputar dan waktu ini terus berjalan, gitu. Dan aku melihat di sini, kalian udah kehilangan gairah untuk mau ada di dalam situasi ini terus-menerus. Enggak, gue harus lepas, gue harus bebas, gue harus maju. Dan emang selama ini gue punya satu kelemahan. Kelemahan adalah untuk memberikan dan selalu memberikan tanpa melihat diri gue, kebutuhan gue, keinginan gue. Tanpa menghormati, menghargai diri gue sendiri. Selama ini gue terlalu berpikir mengenai orang lain. Selama ini gue terlalu mementingkan, menomorsatukan, memprioritaskan orang lain. Sekarang gue pengen memprioritaskan diri gue. Good job. Dan waktu itu ada yang sempat DM aku. Emang sih Kak, kadang-kadang ya ada aja tuh yang namanya pikiran. Tiba-tiba sedih, ngebayangin. Ya pastinya namanya proses. Namanya proses. Ada kadang-kadang kala masih kerasa nyeri. Ya itu namanya proses. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa. Kamu pasti bisa. Lepas dari segala hal yang menyusahkan kamu, menyakiti kamu, menyulitkan kamu, menyiksa kamu. Dan sekarang adalah waktunya kamu bangkit. Bangkit, bangkit, bangkit. Dan pelajari apa sih yang membuat hal yang kemarin-kemarin itu terjadi. Apa sih yang membuat kamu stuck dengan orang ini kemarin-kemarin. Sekarang kalau yang aku lihat udah nggak stuck ya. Udah mulai salurannya udah mulai lancar. Ya, dengan kamu belajar bilang tidak, bukan berarti kamu jadi orang yang nggak baik. Justru terkadang kita harus belajar untuk bilang tidak. Untuk tidak dipergunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Oke? Ini adalah readingan untuk kalian di Secangkir Kopi Tarot kali ini. Tetap semangat ya. Nikmati proses ini dan jangan menjadi getir. Ya. Yang namanya aku sampai menikah dan menemukan pasangan hidupku yang baik sekali ini ya, aku juga menjalani berbagai macam. Hati remuk jadi satu, remuk satu, remuk satu, remuk satu. Ya itu adalah proses. Tetapi apa? Orang pergi dari hidup kita, datang dan pergi dari hidup kita, membawa kita semakin dekat dengan seseorang yang klik. Dan itu pun bisa berfungsi untuk yang lain.
Kita berganti misalnya pekerjaan gitu ya, sampai yang benar-benar cocok, teman sampai yang benar-benar cocok, pasangan sampai yang benar-benar cocok, itu ya melalui proses gitu loh. Ada kadang-kadang yang ketemu dari kecil sampai besar, tapi ada juga yang bisa ketemu teman dekatnya ya pas udah kerja, bahkan pas udah, eee, udah udah makin lebih tua lagi gitu loh. Ya, ini adalah reading untuk kalian minggu ini, semoga bermanfaat, semoga berguna. Tetap semangat ya, selamat berakhir pekan. Semoga kalian selalu diberkahi oleh semesta. Namaste.